Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dita Prastikaning Tias dengan NIM 2502010211144, Prodi Manajemen, mata kuliah Anggaran Bisnis. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang anggaran produksi. Nah, untuk pengertian anggaran produksi adalah rencana tertulis dan terukur mengenai jumlah unit barang yang harus diproduksi oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu, bulanan, triwulan, atau tahunan. Nah, anggaran produksi menempati posisi penting dalam rangkaian penyusunan anggaran perusahaan karena menjadi jembatan antara anggaran penjualan dengan anggaran-anggaran biaya operasional seperti anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Nah, untuk kedudukan anggaran produksi dalam anggaran induk itu urutannya kurang lebih sebagai berikut. Anggaran penjualan disusun lebih dahulu untuk memperkirakan berapa unit yang akan terjual. Berdasarkan angka ini, perusahaan menyusun anggaran produksi untuk menentukan berapa unit yang harus diproduksi. Dari anggaran produksi inilah kemudian diturunkan anggaran kebutuhan bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead. Ketiganya pada akhirnya membentuk harga pokok produksi yang menjadi komponen utama dalam anggaran laba rugi perusahaan. Tujuan anggaran produksi yang pertama menentukan jumlah produk yang harus dihasilkan agar target penjualan tercapai. Dua, menjaga keseimbangan antara tingkat produksi, penjualan, dan persediaan barang jadi. Dan ketiga, menjadi dasar penyusunan anggaran-anggaran lain seperti anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Dan keempat itu membantu manajemen mengendalikan biaya produksi agar efisiensi, dan yang terakhir menjadi alat koordinasi antar bagian dalam perusahaan. Manfaat anggaran produksi yang pertama menjamin kelancaran proses produksi karena jumlah barang yang harus dibuat sudah direncanakan sejak awal sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan. Kedua, mengendalikan biaya produksi. Yang ketiga itu menghindari kekurangan maupun penumpukan persediaan karena tingkat persediaan awal dan akhir harus sudah diperhitungkan secara matang. Keempat itu mempermudah penyusunan anggaran lain seperti anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik karena semuanya berpijak pada angka produksi yang sama. Yang kelima itu menjadi alat koordinasi antar bagian sehingga bagian pemasaran, produksi, pembelian, dan keuangan dapat bekerja selaras sesuai rencana yang sama. Dan yang terakhir meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya karena kapasitas mesin, bahan baku, dan tenaga kerja harus dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan produksi yang sudah direncanakan. Nah, fungsi anggaran bisnisnya itu fungsi perencanaan menjadi pedoman kerja bagian produksi dalam menentukan jumlah barang yang akan dibuat, dan fungsi koordinasi itu menjelaskan kegiatan bagian penjualan, produksi, pembelian, dan keuangan, dan terakhir itu fungsi pengawasan menjadi tolak ukur atau standar untuk menilai realisasi produksi dibandingkan dengan rencana. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi, yang pertama rencana atau anggaran penjualan periode bersangkutan, yang kedua kapasitas mesin dan peralatan produksi, ketiga tenaga kerja yang tersedia, yang keempat ketersediaan bahan baku, yang kelima kebijakan persediaan barang jadi awal dan akhir yang ditetapkan perusahaan, dan yang terakhir modal kerja yang tersedia untuk membiayai produksi. Nah, rumus dasar anggaran produksi, rumus utama dalam menyusun anggaran produksi sebagai berikut. Unit yang harus diproduksi sama dengan penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Nah, untuk keterangannya, penjualan jumlah unit yang direncanakan terjual pada periode tersebut berasal dari anggaran penjualan. Nah, persediaan akhir itu jumlah unit barang jadi yang diinginkan tersedia pada akhir periode, dan yang persediaan awal itu jumlah unit barang yang jadi tersedia pada awal periode sama dengan persediaan akhir periode sebelumnya. Nah, untuk langkah-langkah menyusun anggaran produksi, itu yang pertama menentukan periode anggaran misalnya per bulan, per kuartal, atau per tahun. Kedua, mengambil data dari anggaran penjualan sebagai dasar. Ketiga, menetapkan kebijakan persediaan awal dan akhir. Keempat, menghitung jumlah unit yang harus diproduksi menggunakan rumus dasar. Yang kelima, menyusun tabel anggaran produksi periode atau bulanan atau triwulan. Yang terakhir itu melakukan review untuk memastikan kapasitas produksi mampu
memenuhi rencana tersebut. Untuk format atau tabel anggaran produksi bisa kita lihat itu ada keterangan persediaan akhir, jumlah kebutuhan, persediaan awal, jumlah produksi. Nah, ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, dan totalnya. Bisa kita lihat dari data di atas. Untuk studi kasus yang pertama itu anggaran produksi tahunan atau perhitungan dasar, itu kasusnya itu PT Sejahtera Makmur berencana menjual 10.000 pasang sepatu pada tahun 2026. Sisa stok awal tahun ada 800 pasang dan perusahaan ingin menyimpan 1.200 pasang di akhir tahun sebagai cadangan. Nah, berapa yang harus diproduksi itu? Produksi sama dengan penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Nah, produksi sama dengan 10.000 ditambah 1.200 dikurang 800 sama dengan 10.400 pasang. Bisa kita lihat dari keterangannya ini. Nah, untuk kesimpulan dari PT Sejahtera Makmur harus memproduksi 10.400 pasang, itu bukan hanya 10.000 karena perusahaan perlu menambah stok cadangan sebanyak 400 pasang dari 800 menjadi 1.200 untuk kebutuhan awal tahun berikutnya. Nah, untuk studi kasus yang kedua, anggaran produksi per triwulan atau penjualan musiman. Nah, kasusnya itu CV Aroma Nusantara memproduksi parfum, penjualan melonjak di triwulan 2 karena musim lebaran. Persediaan awal triwulan 1 itu 1.200 botol. Nah, triwulan 1 itu memiliki 4.000 botol. Nah, persediaan akhirnya itu 1.000 botol. Dan triwulan 2 itu 7.000 botol, persediaan akhirnya itu 1.500 botol. Triwulan 3 itu memiliki 5.000 botol, persediaan akhirnya itu 1.200 botol. Dan triwulan 4 itu 6.000 botol, persediaan akhirnya itu 900 botol. Nah, kuncinya persediaan akhir suatu triwulan sama dengan persediaan awal triwulan berikutnya. Nah, bisa kita lihat dari perhitungan tiap triwulan itu penjualan ditambah pers akhir dikurang pers awal. Bisa kita lihat dari keterangan di atas, data di atas. Nah, untuk total produksi setahun sama dengan 21.700 botol, itu lebih rendah dari penjualan 22.000 karena stok awal lebih besar dari stok akhir. Nah, untuk produksi terbesar di triwulan 2 itu 7.500 botol, itu menjadi pabrik perlu siapkan kapasitas ekstra untuk musim lebaran, dan produksi terkecilnya itu di triwulan yang pertama itu ada 3.800 botol, itu penjualan terendah ditambah stok awal masih banyak, itu 1.200 botol. Nah, untuk kesimpulannya, anggaran produksi adalah rencana tertulis mengenai jumlah unit yang harus diproduksi dalam suatu periode disusun berdasarkan anggaran penjualan dan kebijakan persediaan. Anggaran ini menjadi penghubung antara anggaran penjualan dengan anggaran biaya operasional sama dengan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang membentuk harga pokok produksinya. Nah, rumus dasarnya itu tadi saya udah bilang, itu produksi sama dengan penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal dengan mempertimbangkan kapasitas mesin, bahan baku, tenaga kerja, dan modal kerja. Seperti dibuktikan pada studi kasus di atas, rumus ini membantu perusahaan menentukan jumlah produksi yang tepat baik tahunan maupun per triwulan agar terhindar dari kekurangan atau penumpukan stok. Nah, secara keseluruhan, anggaran produksi berperan sebagai alat perencanaan, koordinasi, dan pengawasan yang membantu manajemen menjaga kelancaran produksi, mengendalikan biaya, dan mengambil keputusan yang lebih efisien. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.